Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Sungguh senang sekali kepada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, mari kita hari ini mempelajari satu tema, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-33, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Nah guys, Bilangan 10 ayat 33 ini yang baru kita baca merupakan salah satu bagian yang indah, salah satu bagian yang cantik di dalam perjalanan bangsa Israel untuk memasuki tahap yang baru di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Setelah mereka menerima hukum Taurat yang kita sudah pelajari sepanjang kitab Imamat yang lalu, kali ini perjalanan menuju tanah perjanjian pun dilanjutkan, teman-teman ya. Nah, Musa tahu perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Masih terasa di dalam pikiran Musa bagaimana kesulitan Musa ketika Musa menghadapi bangsa Israel yang memberontak kepada Tuhan dengan menciptakan patung lembu emas. Masih ingat di dalam ingatan Musa bagaimana Musa harus melihat bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan menurunkan mana dari sorga untuk mereka. Dan sesungguhnya masih ada banyak hal lainnya yang digumulkan oleh Musa. Itulah sebabnya teman-teman, Musa sangat bergumul dalam memimpin bangsa Israel ini. Nah teman-teman, di dalam perjalanan ini sebelumnya, betul Tuhan memimpin mereka dalam bentuk tiang api dan tiang awan. Nah teman-teman, bentuk tiang api dan tiang awan ini merupakan teofani yang merupakan wujud manifestasi Allah bagi mereka. Nah tetapi teman-teman, karena di dalam kitab Imamat yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membuat tabut perjanjian. Nah teman-teman, tabut perjanjian inilah yang selanjutnya menjadi lambang kehadiran Tuhan yang nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Nah teman-teman, itulah sebabnya mereka dapat berjalan bersama dengan Tuhan, sama seperti yang digambarkan di dalam ayat yang kita barusan baca. Nah teman-teman, mari kita sama-sama lihat bahwa ada satu hal yang sangat indah yang ada di dalam bagian ini yang dicatat. Bagaimana tabut perjanjian Tuhan itu berjalan di depan, sedangkan bangsa Israel berjalan di belakang tabut perjanjian itu. Nah teman-teman, hal itu ingin merefleksikan kepada kita satu gambaran bagaimana sesungguhnya Israel juga betul-betul belajar apa artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, ini adalah satu gambaran bagaimana Israel juga mau belajar bagaimana sih caranya mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti kita memimpin Tuhan dengan segala agenda kita, bukan. Teman-teman, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti kita bebas mengatur Tuhan dengan segala ide, dengan segala pikiran kita, bukan. Teman-teman, berjalan dengan Tuhan sesungguhnya berbicara mengenai kesediaan kita untuk memasuki rencana Allah yang indah, yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Cuman sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan atau enggak? Banyak dari kita yang lebih senang berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita lebih senang melupakan Tuhan. Kita lupa dengan waktu saat teduh kita lupa dengan waktu-waktu bersekutu kita lupa dengan waktu KTB kita, dan kita menikmati hal itu. Tapi hari ini teman-teman, firman Tuhan mau mengajak kita, ayo memiliki hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan terus menolong setiap kita, supaya kita dapat memahami kebenaran ini, dan supaya kita dapat memberi diri kita untuk mau dipimpin dalam berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu sampai akhir hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo guys, itu satu teduh kita untuk hari ini. Melalui satu teduh hari ini, kita sama-sama diingatkan untuk menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan setiap waktu. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan hal itu. Kita berjalan bersama Tuhan setiap waktu. Tapi perlu diingat juga, yang dimaksud dengan berjalan bersama Tuhan adalah kita bersedia untuk mengikuti dan menjalani rencana Allah, sebuah rencana yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk setiap masing-masing kita, yang pastinya sebuah rencana indah. Bukannya dengan kita memaksakan kehendak kita yang kita pikirkan baik kepada Tuhan. Untuk menutup satu kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pimpinanmu dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih juga untuk kami masih dapat bersatu teduh juga pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang membantu kami agar kami setiap harinya makin rindu untuk dapat menjalani kehidupan kami bersama dengan-Mu. Tuhan membantu agar kami bersedia untuk menyerahkan diri kami mengikuti rencana-Mu setiap waktu. Tuhan, kiranya Engkau juga memimpin dan menyertai kami selama kami menjalani kegiatan kami saat di sini. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa, amin. Dan teman-teman, ingat kalau besok kita tetap ada satu teduh di channel ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk membagikan satu teduh kita pagi ini pada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat dari satu teduh ini. Buat teman-teman yang pengen menghubungi atau punya pergumulan atau punya nanya-nanya ke kita, bisa melalui DM di Instagram @YUT_GKI_KANAAN. Dan teman-teman boleh juga dengerin podcast YUT_GKI_KANAAN yang ada di Spotify. Isinya membahas berbagai pergumulan yang dihadapi oleh youth milenial. Teman-teman jangan lupa juga kalau hari Sabtu ini kita ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Tapi teman-teman ada yang spesial nih. Bukan hanya Zoom Fellowship, Sabtu ini kita ada puasa bersama. Nah teman-teman, ayo ikut puasa bersama dengan YUT_GKI_KANAAN. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR code di sini untuk bergabung dengan grup WA puasa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day. Guys, 5 hari lagi kita puasa bareng ya. Yuk kita minta bantuan Tuhan untuk mempersiapkan hati kita supaya kita bisa puasa bulan ini dengan baik. Jangan lupa untuk share info puasa ini ke teman-teman kalian supaya mereka bisa join juga. See you guys, bye. Dulu ibadah, persekutuan, retret, kunjungan luar gereja, perayaan HUT, ngumpul-ngumpul selalu kita lakuin secara langsung. Kita bisa ketemu teman, tertawa bersama, bercanda, apa aja dengan tatap muka. Kita sudah terlalu biasa dengan keadaan seperti itu. Tapi dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. tahun 2020 semua berubah. Ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, menyebar ke seluruh daerah, hingga tak terkendali. Berita corona bermunculan setiap harinya dan memaksa kita untuk beraktivitas dari rumah. Mulai dari belajar, bekerja, hingga beribadah. Kita tidak bisa bertemu secara langsung.
Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk beribadah secara online. Melakukan persekutuan secara online, Zoom fellowship, podcast, puasa, kelompok tumbuh bersama, semua kita lakuin secara online. Akhirnya, sudah hampir 1 tahun kita online. Mulai terbiasa dengan gaya baru, ibadah baru, dan suasana baru. Tapi, apakah kita terpikir untuk membangun tubuh Kristus dengan media virtual ini? Untuk membangun tubuh Kristus dalam segala kondisi yang kita sedang hadapi? Halo guys, kembali lagi ke podcast Obrolan Santuy Anak Milenial, episode yang ke-30. Nah, kali ini tema kita adalah masalah lagi. Apakah masalah sama dengan pencobaan? Biasa orang itu misalnya kalau kena masalah, ada yang mengeluh, ada yang santai-santai aja. Nah, kira-kira gimana sih kok sikap yang benar dalam kita menghadapi masalah? Ya, kita memohon anugerah Tuhan, kita bisa melihat masalah itu dari kacamata bagaimana Tuhan melihat. Bahwa semua masalah itu ada Allah yang bekerja di dalamnya. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Ya kan? Biasanya kan orang kalau ada masalah pengennya apa? Ninggalin Tuhan kan? Marah kan sama Tuhan kan? Tuhan, kenapa sih lu kasih gue masalah B, C, D, F, G, H, I, Z gitu kan ya? Terus lu tinggalin Tuhan. Padahal Tuhan sedang di situ untuk menolong elu. Ironi kan ya?